Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar hari ini? Baik. Oke, masih semangat belajar ya, walaupun kita masih suasana pandemi, masih belajar di rumah. Hari ini semua nggak bisa join ya, hanya beberapa. Hanya beberapa saja yang bisa join, ada 8, tapi nggak apa-apa sambil nunggu teman yang lain join. Kita mulai saja pembelajaran untuk hari ini. Sebelumnya silakan salah satu memimpin doa. Silakan. Eka apa? Siapa? Eka apa Rizky? Rizky, silakan memimpin doa Rizky. Oke, terima kasih. Ibu ingatkan kembali sebelumnya kemarin materi sudah saya share di Classroom ya. Ya. Sudah ada yang sudah membaca di Google Classroom? Sudah. Sudah? Oke, yang sudah terima kasih. Yang belum silakan nanti sambil mengikuti materi dari buku hari ini, silakan sambil dibaca. Gitu ya. Untuk presensi silakan kalian mengikuti di link yang sudah Ibu siapkan, sudah Ibu share di grup kelas, sama di Google Classroom juga. Boleh sekarang, boleh nanti ketika sudah akhir pelajaran. Oke, kira-kira ada nggak dari kalian yang sudah pernah menggunakan PowerPoint? Sudah. Sudah? Oh ya, sudah. Berarti biasanya PowerPoint itu untuk apa? Untuk presentasi. Oke. Nah, sekarang Ibu mau sampaikan secara sebelumnya. Ibu sampaikan dulu, nanti untuk penilaian silakan dikerjakan ulangan harian atau kuis yang sudah Ibu share di link Google Classroom. Jelas ya? Nah, nanti untuk praktek juga ada. Jadi nilainya kita nanti ambil 3 dari pengetahuan, keterampilan, sama praktek. Gitu ya. Oke, Ibu lanjut aja. Sekarang Ibu mau review sedikit materinya yang sudah Ibu share, silakan diperhatikan. Kalau nanti ada yang kurang jelas, boleh sambil ditanyakan. Ya, silakan disimak dulu ya. Sudah kelihatan, sudah sampai di layar kalian belum? Atau lagi proses? Sudah tampil? Sudah? Oke. Nah, ini untuk materinya. Hari ini itu kita akan mempelajari tentang menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Untuk kompetensi dasarnya ada 5 menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide, dan titik 5 yaitu membuat slide untuk presentasi. Sampai sini jelas ya? Jelas. Ini untuk tujuan pembelajarannya. Jadi setelah nanti belajar materi ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan jenis, fungsi, keuntungan penggunaan perangkat lunak presentasi. Yang kedua, kalian menentukan fitur umum pada perangkat lunak presentasi. Ketiga, kalian menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Yang keempat, menggunakan fitur perangkat lunak presentasi. Lalu yang terakhir adalah membuat slide presentasi yang dilengkapi dengan animasi dan transisi. Nah, ini link materinya yang udah Ibu share kemarin. Jadi ada
udah Ibu share di Classroom sama di WhatsApp kelas ya. Silakan nanti dipahami lagi sama diisi presentasinya. Nah, ini untuk media presentasi itu unsurnya ada 3, ada presenter, ada audiens, sama media. Kira-kira kalau kita melakukan presentasi, berarti kita sebagai presenter atau sebagai audiens? Presenter. Presenter, oke, jadi kita sebagai presenter ya. Medianya apa? Dan medianya berarti ya, PowerPoint itu bentuknya dalam bentuk slide. Ada yang mau bertanya atau bisa dilanjut? Oke. Ini fungsinya, fungsi untuk presentasi. Jadi fungsi untuk presentasi itu menyampaikan informasi, mempengaruhi, memotivasi, atau membuat ide atau gagasan. Lalu bisa juga untuk memperkenalkan diri dari organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, ini keuntungannya presentasi. Kira-kira buat apa aja sih keuntungannya kayak gitu. Nah, ini yang pertama itu cepat dan mudah membuat desain. Jadi kita bisa sesuaikan mau buat desainnya itu seperti apa, mau bikin apa modelnya seperti apa, itu diaplikasikan dengan program yang lain. Nah, ini beberapa fitur yang bisa kamu gunakan untuk membuat slide. Jadi ada macam-macam ya. Jadi ada PowerPoint, ada Impress, Libre, Presenter, Prezi, sama Sway. Kalau yang akan kita gunakan nanti itu pakainya yang PowerPoint karena biasanya lebih familiar ya karena dia bawaannya Windows. Nah, ini untuk PowerPoint itu memang fitur paling lengkap dan paling banyak digunakan. Ini untuk Impress Libre-nya. Ini presenter, kalau perangkat presenter itu dia di bawah kecil Linux ya. Nah, ini untuk Prezi. Prezi itu kita bisa menambahkan animasi 2 dimensi atau 3 dimensi kayak yang film-film kartun itu ya. Nah, ini fitur yang ada di dalam Microsoft PowerPoint. Ini Microsoft PowerPoint fitur-fiturnya ini. Nah, ini untuk tugasnya nanti setelah mempelajari fitur PowerPoint, kamu diharapkan bisa menyebutkan nama fitur sama fungsi dari Microsoft PowerPoint. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Atau ada yang mau bertanya sebelum dibuka atau Ibu harus praktekkan sedikit biar kalian lebih paham ya. Gimana? Ya. Ya. Praktekkan sedikit ya. Oke. Jadi ya ini praktekkan sedikit cara membuat PowerPoint. Sudah tampil? Tampil belum? Belum. Oh belum. Sambil dibuka PowerPoint-nya ya di laptop masing-masing. Silakan sambil dibuka PowerPoint-nya, sambil ngambil tayangan yang Google Share di sana. Sudah? Baru proses ya? Karena jaringannya memang agak lambat, jadi prosesnya agak lama. Sudah? Sudah kelihatan ya? Oke, jadi ini tampilan lembar kerja dalam Microsoft PowerPoint. Jadi ini yang bagian atas ada file, ada home, ada insert,
ada desain dan sebagainya. Itu namanya tab menu dalam Microsoft PowerPoint. Ya. Nah, nanti sesuai tugas yang di tadi, itu kamu diminta mengidentifikasi masing-masing menu ini. Misalnya menu ini itu fungsinya untuk apa sih? Paham ya? Paham nggak? Oke. Ya kalau paham itu lanjut. Jadi misalnya menu tabel itu berarti menu tabel itu untuk menambahkan sesuatu atau menambahkan tabel selain gitu ya. Nanti kalian bisa ekspor sendiri ya. Silakan sambil buka tanya boleh. Mau tanya temennya boleh. Atau mau presensi sangat boleh. Paham ya? Nah, nanti silakan ini dilihat sambil dikerjakan sambil mengerjakannya. Oke. Sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum mengerjakan itu. Mau bertanya manfaat PowerPoint untuk apa? Nah, ada yang bisa jawab nggak manfaat PowerPoint untuk apa? Tidak. Ada? Ada apa enggak? Jangan-jangan ada Tidak. jangan ya. Enggak. Tidak. Oh iya. Pokoknya untuk semua. Ya, jadi PowerPoint itu fungsinya apa? Ya, presentasi gitu ya. Agar lebih menarik itu seperti apa tampilannya. Ada ditambahin animasi, tambah suara kayak gitu. Jadi di PowerPoint kita bisa menambahkan suara aja. Suara bisa dari komputer dari file gitu ya. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Ada? Masih ada? Ada? Oke, berarti sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, kiranya pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sekian. Tapi sebelumnya, apa ada yang berani menyimpulkan kira-kira hasil dari pembelajaran kita hari ini itu apa gitu? Oke, siapa Rizky? Apa Sarsa? Sarsa? Oke, Sarsa? Dari pembelajaran hari ini, saya jadi tahu tentang fitur-fitur PowerPoint seperti on, save, close, print, dan close. Oke, jadi kesimpulannya dari Sarsa tadi, dari PowerPoint kita bisa mempelajari bermacam-macam fitur menu ya yang ada di sana dan bisa menambahkan animasi dan suara. Oke, sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa isi presensinya, tetap semangat belajar di rumah. Terus satu lagi, tetap jaga kesehatan ya. Ya, untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan belajar tentang teknik presentasi yang efektif. Seperti apa sih teknik presentasi efektif? Nah, nanti materinya besar lagi di web ya, di Classroom. Silakan dipelajari dulu, nanti hari berikutnya kita ikon lagi. Jelas ya? Jelas. Oke, sekarang silakan salah satu visual untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Rizky? Ya, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Sampai ketemu minggu depan dan selamat belajar.